Pengetahuan ilmu dan aksiologi. Pengetahuan dan ilmu adalah dua entitas yang saling berkaitan. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Pengetahuan hadir terlebih dahulu sebelum kemudian berkembang sebagai sebuah ilmu. Segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera akan menghasilkan pengetahuan, baik berupa pengetahuan baru maupun kejadian berulang saat melahirkan pengetahuan. Pengetahuan akal sehat diperoleh dari pengalaman praktis sehari-hari yang umumnya belum mempermasalahkan apa sesuatu itu benar atau tidak. Kebiasaan adalah sumber pengetahuan akal sehat karena seseorang akan bertindak dan mengoreksi perbuatannya dengan mengandalkan kebiasaan dan pengalaman kealamiahannya. Ilmu sendiri memiliki beberapa syarat khusus yang membedakannya menjadi ilmu, yakni objektif. Ilmu itu harus objektif dalam arti bahwa sebuah pengetahuan memiliki bahan material khusus untuk dikaji, memiliki perangkat kajian khusus untuk menelaahnya. Pengetahuan akan menjadi sebuah ilmu ketika ia juga memiliki perangkat metodis untuk menggali pembaruan keilmuannya. Para filosofi menghabiskan banyak waktunya untuk menggali dalam pengembangan ilmu. Sekurang-kurangnya meletakkan landas keilmuan sebuah berkembang menjadi spesialisasi yang begitu beragam. Sistematis adalah salah satu ciri sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Universal dalam hal keilmuan dipahami sebagai ekspektasinya untuk menjelaskan berbagai fenomena meski syaratnya adalah keadaan kesamaan kondisi. Orientasi perkembangan ilmu adalah orientasi peningkatan kapasitas dan spesialisasi seseorang. Ketika seorang mahasiswa lepas dari pendidikan menengah atas, maka pilihan berikutnya memilih program studi yang diminati. Calon mahasiswa pun menentukan sendiri di mana kapasitas akan dikembangkan. Kuliah tidak hanya sekedar datang, duduk, dengar, dan diam, tetapi juga mentransfer ilmu, mengelolanya, mengkritis, dan kemudian berusaha menggali sesuatu yang baru berdasarkan daya nalarnya. B. Aksiologi ilmu. Memahami ilmu secara filosofis pada dasarnya akan berpusat pada tiga gagasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi secara umum berpusat pada pertanyaan tentang hakikat sebuah ilmu. Epistemologi berkenaan dengan sumber keilmuan dan cara mendapatkannya. Teologi berkaitan dengan tujuan apa sebuah ilmu dikembangkan. Nilai pada dasarnya berkaitan dengan kegunaan dan fungsi, yang membedakan antara satu identitas dengan karena beragam dan relatif muatan nilainya. Jika ditelik pada substansi penemuannya, sesungguhnya temuan ilmu itu pada hakikatnya adalah puncak dari peradaban manusia yang terus berubah menjadi lebih tinggi dan mendorong berbagai keilmuan. Namun dipandang bebas nilai pada beberapa kalangan, pandangan ini terutama berkembang di barat dan berbagai kaum liberal. Ilmu adalah ilmu dan karenanya ia tidak memiliki beban nilai ketika ia dikembangkan. Ilmu harus terus berkembang, tak soal bagaimana nilai-nilai lain berkembang di sekelilingnya. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, ilmu dipandang tidak bebas nilai dalam proses pengembangannya. Pertimbangan nilai-nilai yang telah ada dan berkembang sebagai prinsip hidup harus dijembatani. Nilai-nilai religiositas harus menjadi salah satu nilai pendamping dalam pengembangan keilmuan. Maka muncullah mata kuliah dasar tentang pendidikan agama, mahasiswa, dan dosen. Pengembangan ilmu dari perguruan tinggi. Beberapa nilai-nilai universal tentu saja menjadi hal yang utama. Misalnya nilai-nilai moralitas, etik, estetik, kejujuran, dan pada upaya yang lebih ideologis kita mengenal 5 prinsip dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Universitas Bangka Belitung yang telah menetapkan nilai-nilai ke-UBB-an. Nilai-nilai tersebut menjadi tuntunan sekaligus orientasi, motivasi, dan cita-cita yang dituju sekaligus.